Salam PNM, tumbuh, peduli, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang insan PNM di seluruh Indonesia di Rubik PNM, ruang berbagi ilmu untuk karyawan PNM. Dalam menjawab tantangan atas permasalahan yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan khususnya PNM, bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak manajemen saja, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh insan PNM. Saat ini, banyak orang merasa tidak bersemangat ketika motivasi hilang, dan masalah yang datang terkadang membuat semangat kita menurun. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan motivasi untuk agar kembali bersemangat. Sesuai dengan tema podcast kita kali ini, Self-Motivation. Perkenalkan, saya Wuri Andini selaku host pada kesempatan kali ini, dan tentu saja saya tidak sendirian. Saya akan berbincang langsung dengan pakar neuroscience Dr. Amir Zuhdi dari ASBI, Amir Zuhdi Brain Institute. Selamat datang Dr. Amir Zuhdi. Iya, terima kasih. Selamat datang. Iya, gimana kabarnya Dok hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, untuk sehat Dok, gimana? Sehatkah hari ini? Sehat banget. Alhamdulillah. Dikit batuk ya. Sedikit batuk. Oke, masih aman tapi ya Dok. Aman, ya. Oke, di sini kelihatannya dokter sudah sangat bersemangat nih untuk Oke. sharing bersama insan PNM di seluruh Indonesia. Oke, sebelumnya mungkin kita say hi dulu kepada rekan-rekan insan PNM yang ada sedang menonton. Oke, halo semuanya. Halo. Iya, baik. Untuk podcast kali ini akan ditemani oleh Dr. Amir Zuhdi. Oke, baik Dok. Di sini tadi saya sudah menyinggung nih tentang topik atau tema yang kita angkat, yaitu adalah self motivation gitu. Nah, kita juga tadi sebelumnya sudah menyinggung. Nah, yang saya ketahui ini berdasarkan yang saya ketahui ya Dok. Untuk motivasi sendiri itu adalah dorongan yang timbul sengaja atau tidak sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Iya, betul sekali. Nah, cuman kan belum tahu itu hanya menurut saya. Nah, mungkin bisa dibantu oleh pakarnya nih. Gimana dokter, menurut dokter untuk self motivation itu sendiri itu seperti apa sih? Iya. Daniel Goleman memasukkan self motivation itu sebagai 1 dari 5 kecakapan emosi. Oke. 1 dari 5 kecakapan emosi. Jadi sungguh self motivation ini sungguh hal yang sangat penting ya untuk setiap pribadi untuk membangun dorongan-dorongan sehingga untuk mencapai sesuatu. Profesor Lawrence sendiri sejak tahun 2003 itu juga melakukan riset yang berhubungan dengan motivation ini ya. Beliau memasukkan motivation ini ke dalam sebuah dorongan-dorongan gitu ya. Dorongan-dorongan. Sehingga terkenal dengan dorongan 1, dorongan 2, dorongan 3, drive 1, drive 2, drive 3, drive 5, drive 4 ya maksud saya. Itu untuk mengukur atau untuk mengetahui bagaimana satu proses dorongan itu terjadi. Ada satu pakar lagi ya yang berbicara tentang motivation ya gitu ya. Beliau membahas ternyata motivasi ini bisa di aktivitasnya itu bisa diganggu oleh aktivitas atau cara kerja yang lain, cara berpikir yang tidak pas gitu ya. Dan itu nanti arahnya akan mengganggu aktivitas-aktivitas yang lebih luas lagi. Ada hubungannya yang sangat dekat dengan berpikir yang namanya berpikir tumbuh, berpikir growth mindset dan seterusnya gitu ya. Nah, kita melihat dari sisi Profesor Lawrence sendiri gitu ya, berbicara tentang motivasi tidak bisa dilepaskan dari kualitas dorongan. Dorongan seperti tadi sebelumnya ada dorongan 1 sampai dorongan 4. 4 ya gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan banget adalah ketika sebuah dorongan itu tidak muncul gitu ya. Jadi kalau bahasa saya mesinnya motivasi itu tidak nyala, tidak nyala gitu ya, sehingga tidak terjadi dorongan. Nah ini
apa namanya semakin mudah dipahami oleh teman-teman motivasi itu gimana gitu ya. Motivasi itu ya persis kita kedorong kan gitu ya. Nah, kenapa self motivation ini dimasukkan dalam satu syarat untuk membangun kecakapan sebuah emosi ya gitu ya. Ternyata begitu penting ketika motivasi ini sudah masuk di self motivation. Jadi kalau hanya sekedar motivasi aja gitu ya, itu belum apa-apa. Tapi kalau sudah bisa memotivasi dirinya sendiri, ya itu baru masuk ke skill yang sangat bagus sekali gitu ya. Mbak Wuri perhatikan kalau mobil misalnya mogok gitu, untuk bisa jalan diapain kira-kira ya? Kita harus nge-start dulu, kita dorong. Ya startnya nggak bisa kan? Betul, apa yang terjadi? Startnya mati kita apa yang terjadi? Dulu dorong kan gitu kan. Nah, kalau kita halnya. menjadi pribadi dikit-dikit didorong, dikit-dikit didorong, akhirnya jadi capek sendiri lah istilahnya gitu ya. Benar. Ya kalau yang didorong nggak capek, tapi yang mendorong pasti capek malah gitu ya. Tapi sebaliknya kalau sudah self motivation gitu ya, maka laksana mobil gitu kita sudah di starter udah langsung jalan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam setiap aktivitas keseharian Mbak Wuri, ternyata dalam berbagai kajian mulai dari apa namanya pendidikan dasar sampai ke pendidikan leadership ya gitu ya. Kalau seorang leader ya suruh memilih satu saja sifat yang harus dia miliki gitu ya. Satu saja dari sifat yang lain-lainnya gitu ya. Kira-kira apa dong? Yang dia pilih adalah motivasi. Aku bisa motivasi, self motivation. Terutama memotivasi diri sendiri ya, itu paling susah. Makanya itu dan demikian juga pada pendidikan dasar ya. Kalau disuruh memilih untuk membangun karakter building gitu ya. Materi apa yang harus diberikan kepada anak didik ya gitu ya, materi motivasi ya. Nah dari situ motivasi untuk apa? Untuk kebaikan, motivasi untuk apa? Untuk merubah akhlak baik, motivasi untuk apa? Untuk belajar, motivasi untuk apa? And so on, semua kehidupan ini ya. Motivasi. Berarti gitu ya. Diawali dengan satu poin ini motivasi bisa merujuk ke beberapa tujuan apa yang kita inginkan. Jadi terus kemudian ternyata kalau kita tengok lebih dalam lagi, ternyata motivasi itu kapasitas otak. Artinya apa? Artinya proses motivasi itu terjadi dalam otak manusia. Jadi terproses pertama itu dalam otak. Dalam otak manusia. Maka kalau kita memberikan satu motivasi kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri sekalipun gitu ya, kalau itu tidak menggunakan prinsip-prinsip kerja otak gitu ya, pasti tidak bisa menyentuh engine-nya gitu ya. Nah, dan ternyata engine motivasi itu ada cantolannya dengan apa namanya? Dengan motorik otak bahasa. Gitu. Jadi ternyata dorongan tadi gitu ya. Dorongan itu punya cantolan dengan otak bahasa yang terkenal dengan Broca sama Wernicke ya gitu ya. Sama Wernicke. Terus apa sih otak bahasa gitu ya? Kita kan di sini awam gitu. Iya, otak bahasa mungkin dari teman-teman juga pasti. Otak bahasa ya, otak yang menghasilkan kata-kata yang kita sering latih, kata-kata bahkan sampai self talk itu ya, itu pusatnya di situ gitu ya. Sehingga salah satu cara untuk menghidupkan motivasi itu kalau kata-kata gitu ya. Kalau kata-kata itu dihidupkan gitu ya. Maka di perusahaan-perusahaan hebat apa-apa itu seringkali ada kata-kata aneh gitu yang kita kenal dengan moto ya gitu ya. Betul. Moto kalau di Kopassus itu yang saya lihat ya di depan ya. Itu kan begitu nilai artinya pokoknya perjuangan untuk negara itu begitu berarti ya gitu ya bagi dia. Lebih baik
pulang bawa apa namanya bawa kemerdekaan, walaupun kemerdekaan tidak ada membawa nama kan gitu seperti ya. itu ya. Artinya nilai-nilai itu dan itu akhirnya menghasilkan satu dorongan motivasi gitu ya. Makanya itu banyak sekali para orator ya gitu ya. Kalau untuk menciptakan dorongan seperti itu ya, dia mendesain bahasanya, dia meracik bahasanya begitu apik begitu ya. Sehingga di situ memang ternyata ada apa namanya? Ada hubungannya dengan aktivitas daripada engine-nya atau mesinnya motivasi yang ada di otak itu gitu ya. Nah, Dok, selanjutnya nih, kan di sini juga dokter membawa ada miniatur otak nih insan PNM di sini. Nah, tadi juga di awal pernah disinggung, menurut dokter itu adalah untuk motivasi pertama itu dibuat dari otak gitu menciptakannya. Nah, bagaimana sih Dok caranya proses motivasi itu terbentuk dari otak ini sendiri, dari organ yang ada kita punya ini? Iya, betul sekali. Jadi satu-satunya komponen tubuh kita yang memproses terjadinya motivasi itu adalah otak gitu ya. Otak. Jadi motivasi bukan di tangan, motivasi bukan di kaki, motivasi di otak. Otak kita kelihatannya ada dua ya, tapi ada dua belahan kiri dan belahan kanan kan gitu kan. Kalau belahannya kita ambil akan muncul dua area ya. Kita muncul dua area. Area yang bagian dalam, bagian yang paling luar. Bagian dalam ini yang menghasilkan dorongan, Kak. Jadi pertama dorongan motivasi itu adanya di otak bagian dalam. Otak bagian dalam. Nah, sementara otak bagian luar ini fungsinya seperti kokpit kalau di pesawat ya. Tukang mengarahkan nanti ke sana gitu ya. Sementara yang bagian dalam seperti jetnya, gitu ya. Jadi antara jet sama kokpit harus sinergi kan gitu kan. Apalah artinya kokpit kalau jetnya nggak nyala gitu ya, nggak terbang kan gitu kan. Atau sebaliknya, apalah artinya kokpit kalau jetnya yang menyala-nyala, akhirnya teman-teman bisa lihat ya seperti balon ini jadi nggak jalannya tidak terarah juga ya, Dok. Tidak terarah dan oke ya, itu prinsipnya. Motivasi itu terjadilah sebuah dorongan gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat satu motivasi yang baik ya gitu ya. Satu motivasi yang baik harus kita mulai dengan langsung kita praktekkan aja ya. Misalnya saya sebagai seorang pemimpin dalam satu tim gitu ya, maka saya harus bisa menjelaskan tujuan motivasi itu ya gitu ya, dengan memberikan gambaran kita memberikan gambaran yang kita kerjakan nanti itu dapatnya seperti apa sih gitu ya. Itu yang kita sebut dengan goal ya gitu ya. Goalsnya seperti apa. Meskipun itu belum kita bisa lihat secara nyata, tapi otak kita sudah bisa. Gitu sudah merangkai kira-kira nanti akan seperti ini loh jadinya. Jadi seorang leader harus bisa menjelaskan itu ya sebisa mungkin gitu ya, sampai staff timnya itu harus melihat itu cetowelo-welo gitu ya, bahasa Jawanya. Tahu izin ini kadang-kadang pakai bahasa Jawa ini. Jadi jelas gitu ya. Jelasnya itu ya harus disertai dengan apa yang menarik di situ. Ya, jelasnya itu. Jadi tadi untuk menjelaskan cetowelo-welo itu menggunakan bahasa yang bagus gitu ya. Ini nanti bentuknya seperti ini, nanti ini gitu. Sehingga otak kita itu bisa membayangkan itu kan. Seperti inilah gambarannya gitu. Iya. Jadi kita bisa mengenalkan dari sifatnya, dari kondisinya, dari semuanya gitu ya. Dengan tatanan kata-kata dan kalimat yang disampaikan oleh bagian otak yang berbahasa tadi. Terus kemudian cara menyampaikan itu harus ada yang menarik. Ada yang menarik. Menarik dan menggairahkan. Agar tertarik ya. Menarik dan menggairahkan itu penting sekali. Karena kalau dia mengancam pasti dia akan lari. Ya. Tapi harus menggairahkan biar dia mendekat. Semakin mendekat. Iya. Gitu ya. Ini jurus ini karakter utama, prinsip utama otak ya. Jadi
prinsip utama otak bagian dalam ini kalau dia menggairahkan gitu, dia pasti mendekat. Ya, kalau yang kita keluarkan itu misalnya isinya ancaman, dia pasti lari, gitu ya. Berarti sama aja, semakin dikekang semakin lari gitu. Kalau semakin menarik, kita kan semakin ingin tahu, semakin ingin mengulik, mungkin seperti itu ya. Betul sekali. Ya, jadi itu pastikan dulu ya, pastikan dulu menarik terus dan menggairahkan. Kalau perlu pada saat kita ngomong gitu ya, siapa yang menarik, siapa yang sudah menemukan hal yang menarik, gitu ya, itu dikonfirmasi, ya, sampai yang menariknya apa, gitu ya, yang menggairahkan apa, gitu ya. Ini persis yang saya lakukan pada saat anak-anak itu harus memilih bermain pakai gadget daripada harus belajar pakai gadget. Gitu ya. Ini kan kemarin kan terjadi peristiwa itu ya. Jadi anak-anak lebih sering menggunakan gadget tapi digunakan untuk bermain, bukan untuk daring. Kan gitu kan. Untuk belajar, sekolah. Saya tanya, apa sih yang menarik, yang membuat kamu tertarik gadget itu untuk bermain di internet itu ya gitu. Dia ngomong, wah ini ada dapat hadiah ini, ada ini, wow dijelaskan detail sekali gitu, gitu ya, sampai menggairahkan, sampai anak-anak itu sampai emosinya itu sampai masuk di situ. Meluap-luap juga pas menceritakannya juga menggebu-gebu kadang ya. Matanya belilik-belilik sampai gitu kadang-kadang berbinar-binar kayak gitu ya. Dan itu betul-betul terus kemudian kita gantikan itu di untuk daring. Waduh, sudah langsung redup matanya dan seterusnya. Nah ini kita bisa temukan pada anak buah dan seterusnya gitu ya. Kalau belum ketemukan, bantu menemukan yang menarik. Terus gitu. Nah ini standar kita melatih anak-anak yang biar akhirnya dia bisa belajar ya. Mau termotivasi, mau motivasi. Nah ini standar awal ya. Standar awal yang caranya gini, yang paling menarik yang mana, meskipun kecil. Ya, yang paling menggairahkan yang mana, meskipun kecil. Terus kemudian yang bisa dilaksanakan mana, meskipun kecil, gitu ya. Jadi di situ dulu. Tetap dicari, gitu ya. Tetap dicari, meskipun kecil, gitu ya. Apakah meskipun kecil itu bisa memicu engine-nya motivasi? Bisa. Bisa sekali. Karena apa? Karena hormon motivasi itu kan ada hormonnya. Ada hormon namanya apa? Dopamin. Ya, namanya dopamin. Dan sifatnya hormon itu kerja hampir sama dengan bensin. Bensin. Ya, harus diisi ya? Bukan bensin Pertalite ya. Bukan. Ini ya bukan sekedar bensin itu. Bensin yang lebih tinggi lagi yang digunakan untuk pesawat itu baru sentuh langsung wush gitu ya. Jadi dopamin itu begitu keluar dikit aja langsung wush gitu ya. maka mulailah dari yang kecil ya, terus ulangi repeat. Ini jurus ini. Betul. Ini bila tidak dilakukan ini nanti dopaminnya redup. Kalau dopaminnya redup, keganti kepotong oleh hal-hal yang menarik yang lain. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kepotong yang lain yang menarik teralihkan balik lagi. Nanti takutnya teralihkan. Gitu jadi ya. tetap harus sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi tetap bisa menyapai motivasi tersebut. Terus juga langsung dilakukan. Ya, lakukan. Kapan dilakukan? Kalau konsep dulu kita pernah dengar itu, sekarang dari kecil, sekarang meskipun kecil, pokoknya yang bisa dilakukan. Lakukan saja. Lakukan saja. Tapi yang jelas arahnya, gambarannya sudah ada ya. Sudah tervisualkan dari awal. Dengan pembinaan memberikan bahasa tadi, gitu ya. Ini kunci pertama untuk masuk satu motivasi yang akhirnya menjadi self motivation. Akhirnya seperti itu ya, Dok. Nah, tadi kan dokter juga menjelaskan tentang adanya hormon juga di dalam otak gitu. Bagaimana sih, Dok, cara menarik hormon itu atau memanggil hormon itu agar kita termotivasi gitu? Gimana, Dok? Jadi
yang namanya hormon dopamin itu memiliki kerja dengan memiliki aktiviti yang berhubungan dengan kebiasaan. Oh, kebiasaan. Ya, Oke. Kebiasaan. Jadi kalau kita itu sering menemukan sesuatu gitu ya, cara melatihnya apa yang menarik gitu ya. Apa yang menarik sama Mbak Wuri, gitu ya, gitu ya. Apa yang menarik sama Mas Adi, apa yang menarik sama teman-teman PNM di sono, gitu ya. Iya. Apa yang menarik proyek-proyeknya mereka, gitu ya. Teman-teman biasakan ini. Apa yang menarik, jangan apa yang ngancam, oke ya. Kadang terbalik ya. Ya. Apa yang ngancam jangan, gitu ya. Kalau misalnya apa yang ngancam, langsung cari apa yang tertarik ini, apa yang menarik, gitu ya. Ini dulu saya terapkan ketika saya tugas di satu daerah yang cukup jauh dari kota gitu ya. Sepi sekali gitu Mbak, jam 7, udah sepi jalanannya. Sudah sepi gitu, gelap gitu ya. Iya betul, termasuk gelap karena listriknya cuma pakai diesel gitu ya. Jam 10 paling sudah mati gitu ya. Yang menarik apa? Nyari ikan, Mbak. Nyari ikan di laut. Iya. Jadi kalau siang ke puskesmas gitu ya, terus kemudian layanan yang lain tambahan sampai jam 9 malam gitu ya. Terus selesai. mau cari hiburan misalnya gitu ya. Karena kenapa cari hiburan ya, biasanya kalau begitu kadang-kadang keluarga kita tetap tinggalkan di kota kan gitu. Kalau ada apa-apa kan lebih mudah kalau di kota kan gitu. Kalau di pelosok biar kita sendiri, cuma lama-lama ya sepi ya gitu ya. Iya benar. Akhirnya memancing, kita dapat akhirnya di situ udah. Akhirnya dikit memancing, jadi ada yang menarik. Akhirnya dinas di satu tempat situ 3 tahun nggak kerasa. Udah terbiasa jadi rutinitas juga ya Dok. Akhirnya memancing selesai dari puskesmas hiburannya ke situ. Oke. Makanya itu motivasi itu kita bisa gunakan untuk macam-macam. Okay. Dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun. Nah, makanya itu yang teman-teman harus biasakan adalah bagaimana pertanyaan Mbak Wuri tadi, bagaimana cara menghidupkan hormon motivasi tadi. Betul. Gitu. Maka cara melatihnya dapatkan setiap Anda mengindrawi sesuatu, apa yang menarik. Jangan apa yang nggak menarik, jangan. Kalau di sini muncul nggak menarik, apa sih yang menarik ya gitu ya. Iya. Saya pernah dulu melihat teman-teman, minta maaf teman-teman yang rambutnya gimbal nggak karu-karuan gitu ya. So, kok gitu sih? Tapi apa yang menarik dia gitu kan? Oke, benar. Apa yang saya lakukan, saya nyemplung di situ di lembaga itu gitu ya. Mencari tahu ya. Tahu gitu ya, karena betul. Saya nggak mau. Penasaran juga ya. Karena saya nggak mau otak saya diisi yang tidak menarik. Oke, betul. Saya maunya sirkuit menarik itu selalu ada terus gitu ya. Memang begitu kan otak kita. Kalau Anda mengaktifkan yang berlawanan, yang satunya pasti redup, pasti gitu ya. Maka aku nggak mau gitu ya. Akhirnya akan nyemplung. Saya temukan, banyak sekali ternyata yang menarik gitu ya. Yang sebenarnya kita tidak ketahui ya. Tidak kita ketahui ya gitu ya. Karena kita bisa jadi karena kita dominan ya. Dominan mengindrawi sesuatu itu dengan cara yang tidak menarik. Ya. Atau istilahnya yang lain yang dengan cara yang mengancam gitu. Sehingga akhirnya efeknya sirkuit yang menarik tadi jadi tumpul ya. Jadi di otak kita ini, contoh ya, kita ini dulu bisa masa kecil ya bisa melihat dengan cara mendengar. Melihat dengan mendengar. Karena apa? Karena ada jalur melihat itu nyantolnya di pendengaran. Gitu ya. Di dalam otak itu seperti itu. Iya, gitu ya. Kalau kita bedah kadaver gitu ya, kita masih dapatkan tuh kabel itu dari oksipital, dari otak penglihatan sampai ke telinga masih kita dapatkan, tapi sudah nggak kerja, tapi sudah usang gitu karena sudah nggak pernah dirangsang kan, karena sudah ada mata kan. Betul. Gitu kan. Nah, demikian juga sirkuit-sirkuit yang ada di otak kita ini gitu ya. Salah satunya adalah sirkuit menarik.
Ya, menarik. sirkuit menarik. Ada satu lagi sirkuit spiritualitas. Spiritualitas itu kalau Anda nggak asah, Anda nggak mungkin akan merasakan spiritualitas itu seperti apa gitu. Karena itu sirkuit gitu ya. Nah ini kembali ke apa namanya, ke sirkuit menarik. Ini sirkuit yang betul-betul untuk membuat starternya awal motivasi itu di situ letaknya gitu ya. Kenapa orang-orang nggak mau ada yang satu mudah sekali mendapatkan challenge ya. Oh ini tantanganku ini kan gitu ya. Betul. Gitu ya. Yang satu langsung mengkeret langsung ini. Karena apa? Sirkuitnya nggak pernah dilatih. Lama-lama mati juga dalam lama-lama jadi tumpul lah minimal lagi gitu. Atau bisa berlawanan. Yang muncul adalah sirkuit mengancam. Sehingga dia kalau melihat sesuatu itu belum apa-apa sudah takut dulu, paling nanti gini. Pikirannya jadi negatif juga ya Dok. Saya pernah satu staff ya, staffnya itu cukup baik ya gitu ya. Tiba-tiba bos gitu ya, saya itu waktu itu masih pimpinan medal gitu ya. Bos itu memarahi anak buah, memarahi karyawan di pagi hari itu. Padahal belum terlambat gitu ya, 7:30 kita masuk jam 8, 7:30 itu bos sudah ngumpulin mau arahi gini gitu. Nah satu staff itu termasuk staff rajin, cuma saat itu dia datangnya belum terlambat juga, masih jam 8:04 gitu ya. Belum jam masuk sebenarnya. Belum jam masuk, ya. Tapi didapatkan teman-temannya sudah dimarahi bosnya kan gitu ya. Begitu masuk, anak buahnya masuk semua, terus ada bosnya bilang, panggilin si ini menghadap saya gitu. Itu langsung gemeteran. Kenapa Mbak gitu? Bos panggil gitu. Kenapa bos panggil? Aduh nggak tahu, aku mau diberikan hukuman apa gini. Memangnya Mbak salah apa saya lagi gitu. Betul. Nggak tahu itu, Mas. Terus gini. Akhirnya dia tak yakinkan. Akhirnya datang juga. Ternyata apa? Ternyata dia dapat hadiah. Oke Dok, dari tadi kan kita sudah membahas nih tentang motivasi dari bagaimana sih proses kerja di dalam otak gitu kan, memunculkan hormonnya gitu. Nah saya ingin tanya, mengapa sih Dok kita membutuhkan motivasi itu? Nah khususnya nih untuk para insan PNM yang sedang menonton ini, untuk informasi Dok, kita di PNM ini 88% itu adalah dari generasi milenial gitu. Nah adakah kaitannya dari generasi milenial ini harus memiliki motivasi yang seperti apa gitu? Mungkin bisa dibantu Dok. Oke, ini perhatikan serius ini. Ini brain base ini. Teman-teman milenial, posisi otak teman-teman ini otak yang mudah panas dan mudah redup. Mudah panas dan mudah redup. Kayak gitu ya. Itu terutama yang usianya belum 21. Ya, jadi cepat panas dan cepat redup gitu ya. Kenapa demikian? Karena otak yang remaja dewasa ini otak dalamnya sudah mateng. Otak dalamnya sudah mateng. Otak dalam tadi hubungannya dengan apa? Dengan dorongan. Betul, dengan dorongan. Sementara yang mengendalikan yang di luar, yang otak luar ini belum sempurna. Belum sempurna mateng. Jadi dorongannya kuat, yang mengendalikan nggak kuat. Apa yang terjadi coba lihat kan? Tidak sinkron jadinya. Iya, bisa ngobat mabit kan gitu kan. Nah, tapi itu bagian dari potensi yang dimiliki oleh teman-teman gitu ya. Artinya apa? Teman-teman memiliki semangat yang luar biasa gitu ya. Nah, bila terjadi bila terjadi semangat menurun gitu ya, jangan diikutkan menurun gitu ya, langsung sambung lagi gitu ya cara. Jadi tidak terputus jadi yang namanya motivasi itu ya, itu seperti kurva gitu ya, kurva. Jadi jangan nunggu dia turun ambles gitu baru semangat lagi. Jangan. Betul. Jadi kalau sudah merasa mau turun langsung diangkat lagi, turun langsung diangkat lagi gitu ya. Rumusnya begitu teman-teman, biar
biar apa namanya dorongan yang kuat tadi terjaga dengan baik. Caranya gimana, Dokter Amir? Temukan yang menarik. Janganlah temukan yang menarik, temukan yang bergairah kan gitu ya. Terus praktekkan, gitu ya. Yang sukses lakukan, yang sukses dicatat gitu ya. Yang sukses dicatat. Dicatat betul-betul ya. Dicatat di situ sensasinya apa yang Anda rasakan gitu ya. Apa namanya, terus ya termasuk ada diberikan pujian sama orang lain itu boleh-boleh saja gitu ya. Dan remaja sangat membutuhkan itu. Cuma pastikan pujian itu betul-betul Anda dapat gitu, bukan hanya sekedar apa namanya lipstick gitu ya. Gitu ya. Iya, betul-betul. Dan jadi dicatat ya, Dok. Dicatat dicatat. Kalau apa namanya di beberapa pelatihan yang saya lakukan, yang saya sebut dengan apa namanya mapping champion mapping ya, champion mapping itu di apa namanya dicatat dalam bentuk terserah ya. Cara mencatatnya masing-masing ya, caranya terserah gitu ya, dengan gambar, dengan rekaman, dengan foto, dengan apa yang penting di situ itu apa namanya program apa yang Anda raih itu Anda bisa visualkan gitu ya. Terus kemudian emosi yang Anda dapat, emosi yang ketika Anda mendapatkan itu Anda bisa bayangkan emosinya seperti apa. Gitu, baik. Ya. Jika saya contohkan ya, Dok, semisal gitu, saya mungkin dapat pujian setelah melakukan suatu pekerjaan, berarti saya bisa mencatat nih, mungkin tipe pencatatan saya adalah misalkan menulis di notes handphone gitu ya, atau membuat VN atau voice note gitu ya. Jadi saat saya ke depannya mungkin ada tugas kembali, namun saya rasa saya agak kurang bersemangat, saya bisa itu menonton lagi atau melihat lagi ya. Oke, jadi tumbuh kembali motivasi dalam diri saya. Iya, betul sekali. Dan itu penting sekali, apalagi sarana untuk mencatat itu kan sekarang sudah lebih dari mudah ya. Betul, gitu ya. Betul. Bisa pakai voice note, bisa pakai itu ya, di handphone kan sudah memaksimalkan media digital juga. Digital kan bisa sangat cepat ya gitu ya. Betul sekali. Dan Anda bisa rasakan, mungkin Anda tambah musik dikit di situ gitu ya. Musik yang pada saat peristiwa itu ada dengar musik ya gitu ya, itu bisa dicantolin gitu ya di situ. Nah, sehingga betul-betul bisa terbayangkan champion peta sukses yang Anda miliki itu. Sebagai seorang pemimpin gitu ya, sebagai seorang pemimpin Anda layak memberikan perhatian pada anak-anak yang sukses gitu ya. Karena itu bagian cara dia untuk menghidupkan mesin motivasinya gitu ya. Dengan salah satu cara yang saya biasa beri nama dengan insula motivation. Insula motivation gitu ya. Insula itu salah satu komponen otak yang cara kerjanya itu membangun irama. Ya. Ada di dalam otak kita nih, otak kita masing-masing ya. Teman-teman pasti sudah kenal namanya Edwin Gutawa kan? Erwin Gutawa. Edwin atau Erwin? Erwin Gutawa, saya yang salah. Sorry Mas Erwin. Ya, Erwin Gutawa itu fungsi selalu posisi ini kalau ada musik kan dia yang di depan ya. Dia yang dirijennya itu ya, mengatur musik ini dulu, aransemennya seperti apa gitu ya. Nah, insula itu fungsinya mengaransemenkan proses berpikir. Jadi membangun irama itu gitu ya. Nah, irama itu sangat dibutuhkan dalam rangka membangun sebuah motivasi, mengangkat sebuah motivasi gitu ya. Jadi misalnya Mbak Uri jadi atasannya, Mbak Uri bisa misalnya stafnya Mbak Uri namanya Budi misalnya. Ini kok selalu Budi terus ya Indonesia ini. Orang Indonesia memang berbudi luhur. Agak nama bapak saya juga Budi, Dok. Ya, misalnya Budi, Mbak Uri berikan tantangan gitu ya. Sebagai seorang pemimpin, Mbak Uri wajib mengamati bagaimana langkah-langkah
yang dilakukan oleh Budi dari 0 sampai chief ya, sampai itu. Prosesnya terlihat gitu. Terus sampai juga Mbak Uri catat ya bagaimana kesulitannya dia, bagaimana istilahnya keringatnya dia harus keluar dan seterusnya, harus Mbak Uri ketahui gitu ya. Nanti pas sudah chief gitu ya, Anda berikan hadiah sama dia berupa apa? Perhatian. Perhatian itu ada 2. Perhatian itu berisi tentang pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan. Anda berikan pengakuan dan penghargaan pada saat dia kumpul sama teman-temannya, gitu ya. Mungkin pada saat meramaikan chiefnya, acara gitu selesai, kegiatannya selesai, gitu biasanya ya. kumpul Nah, gitu ini ya, yang Dok. nggak pernah dilakukan oleh seorang leader. Anda bisa mengatakan, terima kasih Pak Budi, Anda telah menyelesaikan ini. Terus bilang, saya tahu Pak Budi pernah jam 3 malam, Pak Budi sudah datang di kantor dengan waktu itu hujan gerimis gini-gini. Dan itu betul-betul nggak tahu Mbak ini sebagai seorang pemimpin. Nggak tahu, saya ternyata melihat gitu ya. Harus didapatkin gitu. Dan itu sampaikan di banyak orang. Gak apa-apa gitu ya. Dan nanti kalau ada yang sukses yang lain, Anda lakukan gitu. Itu hasilnya Masya Allah, hasilnya luar biasa Pak. Luar biasa untuk apa? Untuk menghidupkan motivasinya dalam dirinya dalam dirinya betul. Semakin pede juga ya Dok kalau seperti itu. Dan itu yang yang digunakan, yang dikatakan bahwa meramaikan kesuksesan merayakan kesuksesan yang di situ sebenarnya intinya, bukan makan nasi kuning banyak-banyak, bukan gitu kan gitu ya. Pulang kantor makan gitu ya. Ada cara lain yang lebih bermakna untuk menghargai ya. Nah, betul. Di situ Insula bekerjanya sangat luar biasa, yang bagian emosinya juga bekerja maksimal, bagian kognitifnya juga bekerja maksimal, sehingga yang begitu ya nanti catatan si anak buah yang sukses itu juga suruh nulis bahwa pimpinan Anda memberikan apresiasi Anda seperti ini. Betul. Gitu. Dan itu mudah banget membangkitkan engine-nya motivasi. Jadi seperti itu ya Dok. Tadi kan saya juga pernah mention nih Dok, terkait generasi milenial. Nah, sebetulnya adakah batasan umur yang cocok untuk membangun motivasi? Jadi ada batas umurnya nggak sih Dok? Kira-kira umur segini loh yang pas untuk membangun motivasi, atau ada nggak sih Dok seperti itu? Latihannya ada sebetulnya ya. Jadi motivasi itu bisa dilatih ya. Katanya Lisa Feldman Barrett, latihannya itu mulai dari 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun. Kemudian itu latihan dasar, latihan prakteknya sampai 12, 13, 14 tahun. Itu latihan ini. Yang menjadi catatan itu di 0 sampai 7 tahun ya gitu ya. Malah dari 0 sampai 7 tahun ya Dok. Di situ latihannya, latihan basicnya gitu ya. Untuk meletakkan nilai-nilai bahagia, nilai-nilai happy, sehingga nanti dia melihat sesuatu itu menarik yang dilihat, betul. Bukan ancaman. Terus kemudian nanti begitu masuk remaja, dia meyakinkan bahwa apa yang aku lakukan gitu ya, termasuk melakukan motivasi ini sesuatu yang benar gitu ya. Jadi pas remaja 15 tahun itu dia meyakinkan, nanti akan menjadi semakin lama semakin yakin, masuk di 18 tahun ya, dia akan merubah beberapa hal, nilai-nilai keyakinan yang tidak dianggap ya. Maka dari itu kalau Mbak Uri misalnya akan memberikan jabatan manajer pada seseorang gitu ya, latihannya mulai 18 tahun gitu ya. Gitu. Mulai masuk 20-21 tahun sudah bisa. Sudah bisa diterapkan ya. Sudah bisa diterapkan itu, gitu ya. Jadi sehingga dia bisa membangkitkan emosinya dirinya sendiri. Kan dia sudah self motivation. Betul. Dia gampang sekali ya memberikan
memberikan petunjuk atau mengcoaching anak buahnya untuk jadi motivation. Gitu ya. Oke, berarti tadi fondasinya di awal itu sebenarnya dari 0 sampai 7 tahun dengan memberikan memori-memori yang indah-indah gitu ya. Yang bahagia. Jadi untuk pikiran yang kita pikiran juga adanya kebaikan gitu ya, bukan ancaman seperti itu. Gitu. Oke, baik, Dok. Oke. Jadi begitu pentingnya ya tentang motivasi ini, sehingga langkah berikutnya tadi langkah 1 kan gitu. Betul. Ya, langkah berikutnya harus di maintenance ini. Di maintenance. Iya, motivasi ya ini kan sirkuit kan gitu ya. Betul. Jangan dirusak gitu ya. Harus di maintenance. Caranya adalah membangun tanda kutip kegelisahan diri, kegelisahan dalam maksud saya adalah selalu kalau ada tantangan itu ya selalu menghadirkan tantangan, gitu ya. Tidak takut dengan tantangan ya. Jadi jangan dulu tidak takut, tapi dia selalu menghadirkan tantangan, gitu ya. Jadi kalau tantangan sudah satu dilewati, dia resah. Dari rasa tanda kutip yang saya maksud resah tanda kutip adalah resah untuk menemukan tantangan baru gitu ya. Ini cara maintenance ya, cara maintenance agar motivasi terus jalan gitu ya. Terus kemudian agar tadi bisa selalu menemukan tantangan baru, jangan lupa belajar. Tetap belajar, membaca dan seterusnya ya. Jadikan aktivitas keseharian itu sebagai aktivitas keseharian di kantor, di kerjaan ya, sebagai proses pembelajaran gitu ya. Sehingga seluruh resources yang dia miliki, yang dia miliki itu bagian daripada resources yang akan mendukung aktivitas kerjanya, gitu ya. Nah, terus ini yang terakhir yang terakhir di proses yang kalau sudah mempunyai motivasi yang setelah maintenance ini ya. Setelah maintenance ya. Langkah berikutnya jangan lupa menantang diri. Menantang diri. Menantang diri itu dengan standar yang tinggi. Nah, ini nanti bahasanya banyak di growth mindset gitu di episode selanjutnya nanti ya, Dok. Jadi menantang diri itu juga bagian daripada merawat sirkuit motivasi agar tidak lentur, agar tidak lembek, kalau istilahnya di otak agar menyala-nyala terus. Agar terus bekerja juga ya, tidak tumpul gitu. Baik, Dok. Nah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol santai dengan informasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk seluruh insan PNM. Tapi sayang banget, Dok, untuk ilmu yang dokter sampaikan dapat kita selesaikan sampai di sini dulu nih. Namun sebelum kita menutup sesi podcast kita kali ini, mungkin dari dokter izin untuk dapat memberikan pesan memotivasi untuk seluruh insan PNM yang sedang menonton. Dipersilahkan, Dok. Dari berbagai kajian leadership ya, kita temukan bahwa semua leadership, mulai dari self leadership sampai business leadership, itu semuanya tidak melepas yang namanya motivasi gitu ya. Nah, bedanya seorang leader dengan yang bukan leader gitu ya. Kalau yang bukan leader selalu yang membuat motivasi itu hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Hanya sekedar bonus gitu ya. Hanya sekedar sanjungan dan seterusnya, enggak. Tapi bagi seorang leader gitu ya, yang membuat motivasi itu namanya adalah pencapaian yang tinggi gitu ya. Jadi namanya achievement oriented gitu ya. Jadi kalau itu yang jadi patokan gitu, bonus pasti dapat kan gitu kan, nyampe masa nggak dapat kan gitu kan. Terus kemudian yang kedua, seorang leader yang hebat itu dia menantang dirinya gitu ya. Dia ini bermula dari proses berpikir yang namanya syukur gitu ya. Aku syukur bisa kerja di sini, gitu ya. Atas nikmat syukur ya. Atas nikmat syukur gitu. Maka dari syukur itu dia mengukur kepantasan. Aku pantasnya
kerja seperti ini aku pantaskah gitu ya, misalnya gitu ya. Maka dari itu salah satu yang dia gunakan adalah yang namanya standar kinerja yang tinggi. Ya, jadi selalu dia apa namanya mengetes dirinya gitu ya. Angkaku itu di angka berapa sih gitu ya. Meskipun hanya satu level, meskipun hanya satu digit, katakanlah gitu, tapi dia melakukan proses itu gitu ya. Sehingga setiap upaya untuk menaikkan level itu dia rasakan tuh sensasinya gitu ya. Terus kemudian yang terakhir jangan lupa tadi merayakan tadi. Betul. Merayakan mulai dari yang dia buat sendiri ya gitu, yang namanya champion mapping gitu yang nanti bisa direcallin. Termasuk dia orang-orang yang seperti ini selalu mendapat bimbingan leader-leader yang hebat-hebat gitu ya. Jadi dia leadernya yang membimbing dengan menggunakan Insula Motivation tadi. Insula Motivation gitu. Yang tadi sebelumnya diceritakan. Terus kemudian yang apa namanya berikutnya, jangan biarkan otak teman-teman itu apa namanya nggak kepake gitu ya. Yang saya maksudnya nggak kepake itu jangan biarkan nggak kreatif. Gitu ya. Sekreatif Anda gitu. Pakai nggak pakai oleh perusahaan itu nanti urusan nanti gitu ya. Dicoba saja ya. Pokoknya dipakai yang dibuat. Kenapa demikian? Karena kreativitas Anda yang pada saat Anda kreatif itu sungguhnya sedang melatih neuron-neuron Anda untuk berpikir yang unik. Yang kreatif itu butuh latihan masalahnya gitu ya, nggak langsung brakadabra gitu Mbak Puri ya. Jadi itu butuh latihan. Nah, proses berpikir yang saya maksudkan tadi, proses berpikir yang terus tumbuh ya, terus kreatif gitu ya. Jangan biarkan apa namanya redup. Akhirnya tidak bekerja, akhirnya melipat, dan itu bahaya sekali untuk kita. Karena apa? Kita susah nanti kita untuk berpikir gitu ya. Dan kalau kita sudah susah untuk berpikir, yang muncul adalah dorongan-dorongan liar dari otak bagian dalam berupa emosi-emosi yang destruktif. Emosi destruktif itu emosi merusak, Mbak. Yang muncul ada mengeluh, yang muncul adalah nggak mampu, yang muncul adalah sudah nggak layak dan seterusnya. Betul, jadi pikirannya gitu ya. Menyerah aja ya. Menyerah aja ya gitu ya. Dan ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman agar kelak menjadi leader yang semakin lama semakin hebat. Terima kasih. Baik, seperti itu pesan yang diberikan kepada seluruh insan PNM yang menonton. Baik, terima kasih Dr. Amir Zudi atas sharing singkat namun sangat bermanfaatnya nih untuk insan PNM. Semoga dapat meningkatkan self motivation. Sebagai kalimat penutup, yuk insan PNM untuk dapat follow Instagram Divisi Human Capital Development di @pnm.hcdev karena di dalamnya terdapat banyak sekali informasi terkait pelatihan dan kegiatan yang telah atau akan dijalankan. Jadi kita bisa tahu nih kegiatan-kegiatan apa aja sih yang akan diselenggarakan Divisi HCD. Akhir kata, saya Wuryandini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PNM, tumbuh, peduli, menginspirasi.